Oke, selamat datang di Gugata Podcast. Hari ini kita akan menjelaskan mini project ini adalah Talk, Share, and Interact. Dan juga kita melakukan protokol kesehatan secara ketat dengan tidak lupa mencuci tangan, memakai masker, dan juga physical distancing. Nah, hari ini topik hari ini adalah mindset need to change. Jadi hari ini narasumber kita dari ibu kota. Nah, dari Paper ID, dia COO dari Paper ID, Anthony Huang. Apa kabar, Bro Anthony? Apa kabar, William? Baik. Bagaimana di Jakarta? Sehat? Jakarta, ya sehat. Kita baru ini mulai berlaku bukan PSBB lagi, tapi PSBL. Bagaimana kondisi sosial berskala sekarang? lokal. Bagaimana kondisi sekarang di Jakarta ataupun keluarga? Keluarga kita ini ya kebanyakan masih stay at home. Paling cuman hanya ke tempat ini, tempat-tempat tuh grocery, supermarket atau kadang ke kantor doang. Kantor pun kita lagi pembatasan ini juga sih jumlah orang yang ke kantor. Kita kan dari Batam nih ya, maksudnya podcast ini dari Batam. Ya. Kita juga mau tahu ini berita yang akhir-akhir ini kan Jakarta Timur ya kalau nggak salah itu yang lagi zona hitam ya. Jawa Timur lah, lebih tepatnya Jawa Timur. Jawa Timur ya, oke. Enggak, iya. Jakarta sih ya so far memang case-nya banyak, tapi karena dia ibu kota dan juga secara fasilitas ininya kesehatannya juga sebenarnya lebih banyak ya untuk kuantitasnya. Jadi sekarang sih sebenarnya angkanya naik tapi masih bisa ditanganin sih sama jumlah rumah sakit atau jumlah tempat tidur di rumah sakitnya. Jadi bed occupancy-nya sih masih ke-handle di daerah Jakarta. Oke. Nah, gue mau nanya nih, maksudnya profil dari si Bro kan gue tahu maksudnya 7 tahun dari perbankan tiba-tiba ke Paper ID. What will make you so special about Paper ID? Pertanyaan yang menarik nih. Ya memang di awal karir saya lama di perbankan, terutama di bagian trade finance atau misalnya biasa disebut di transaction banking lah ya, yang berhubungan dengan ini ya. Day to day pembiayaan untuk kegiatan operasional, kredit modal kerja untuk usaha skala kecil, menengah sampai besar. Yes. Nah di sana di perbankan itu ngelihat gini sih, case-nya ada kita ngelihat banyak segmen di Indonesia atau banyak sektor usaha di Indonesia itu banyak yang underserved lah by the bank ya. Istilahnya adalah sebenarnya potensi usahanya ada, proyeksinya usahanya ada revenue, ada profit, tapi nggak bisa growing karena tadi nggak dapat external financing gitu, external funding lah dari pihak perbankan. Dan pihak perbankan nggak mau mengucurin karena tadi kan saya nggak tahu nih usahanya benar nggak sih, dia bilang dia jual baju ekspor gitu kan, benar nggak sih usahanya ada sampai segitu gede apa enggak. That's why bank nggak berani ngucurin. Bank itu lebih prefer perusahaan yang udah jauh lebih gede skalanya, mungkin udah multinational company udah perusahaan terbuka gitu kan, yang data keuangannya lebih gampang diakses dan mereka lebih berani lah ininya. Dan saya lihat sih di sana itu ada satu sektor yang terutama di Indonesia kita kuatnya adalah di sektor UMKM gitu kan. Nah, UMKM itu sendiri di Indonesia itu ya boleh dibilang belum dapat support yang fully dari dari lembaga jasa keuangan gitu kan. Nah, dari situ sempat ketemu dengan dua partner saya yang kita berumbuk loh bikin ide gimana sih caranya supaya kita bisa serve market UMKM di Indonesia yang sebenarnya lagi growing pada masa kita start Ideation, tapi mereka nggak bisa benar-benar growing karena nggak ada tools atau nggak ada akses yang benar-benar bisa membantu mereka ke next level, istilahnya UMKM-nya bisa naik kelas gitu. Tapi itu kan secara teknis ya. Tapi itu kan secara teknis, maksudnya dari keputusan pribadi 7 tahun dari perbankan dari salah satu bank, otomatis gaji pasti tinggi dan bisa ambil keputusan bahwa gue mau Paper ID nih. Ya nggak salah, kalau dari tujuan personal sih ya memang kalau di perbankan ya karirnya lumayan itu ya, waktu itu terakhir udah asisten vice president ya, jadi udah di satu tahun lagi mungkin udah jadi vice president lah di sana dan dengan benefit yang lumayan. Cuman
di sana itu against ya tadi ya, di perbankan itu is a corporate world, dan di sana you ada bos itu ada bosnya lagi, bos itu ada bos lagi di sana, dan a lot of time adalah things yang kita mau make changes atau mau happen itu susah gitu, nggak bisa get the changesnya happen so fast. Padahal kita pengen ngelakuin ini, kita ada inisiatif ini, tapi a lot of time ya pas di ngomongin ke si bos di atas, ini nggak bisa nih, tapi tahun depan, ini bisa nih kayak gini. Jadi a lot of thing itu moving terlalu slow, dan waktu itu di tahun 2015-2016 saya ngeliat teknologi itu sendiri atau proses digital itu udah mulai merambah ke Indonesia, di mana ya dengan waktu itu udah ada social media yang sudah mulai berkembang, proses a lot of thing-nya itu udah happen di marketplace, e-commerce dan sebagainya. Teknologi itu udah mulai merambah nih ke sana, dan perbankan itu boleh dibilang adalah dari dulu sampai sekarang, boleh dibilang kalau mau dibandingin bank sekarang dengan bank 100 tahun yang lalu, cara kerjanya sama gitu. Iya. Cara tidak ada perubahan. Analisa kredit yang sama gitu. Iya, tidak ada perubahan. Boleh dibilang nggak ada perubahan gitu kan. Nah, jadinya di situ ya kita ngeliat, ini kalau di sini terus, yes, your gajinya itu gede, tapi ujungnya mindset atau growth growing atau learningnya prosesnya itu kayak berhenti gitu. Misalnya kayak ya udah ya tiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 ya udah datang ke kantor dan ngerjain sesuatu, dan akhir bulan terima gaji, which is good gitu kan, secara benefit dan sebagainya itu ya di bank fantastis gitu, apalagi di ibu kota ya. Kalau misalnya di kantor pusat bank ya waktu itu ya kebetulan di salah satu bank Singapura juga ya benefitnya berlipat gitu kan. Nah dari situ ya ngelihat, cuman ya merasa bahwa satu itu adalah kayak stagnan gitu, stagnan bahwa kita nggak learning a new thing lagi, growth mindsetnya itu berbeda gitu kan. Nah, so waktu itu saya mikirnya ya udah I need to change lah. Tapi waktu itu ya memang belum langsung serta merta kita saya sama partner bikin startup. Waktu itu sempat ke salah satu unicorn di Indonesia dulu untuk nggak tahu deh teknologi company itu kayak gimana sih gitu. Nah di sana aja pas saya join itu unicorn yang warna hijau lah, mungkin teman-teman pada pasti tahu ya yang warna hijau siapa gitu kan, yang tempat hijau motor atau hijau gitu. Pengiriman nih? Apa ya? Hijau motor atau hijau yang pembelian barang nih? Hijau hijau daun gitu, hijau daun. Yang marketplace yang kita join ke sana. Dan di sana di technology company itu pas saya join itu boleh dibilang ya dia sebenarnya udah unicorn lah gitu kan. Dan di sana udah ribuan karyawan juga gitu kan. Nah, tapi aja di sana aja udah merasa kayak changes-nya itu udah happen so fast gitu. Jadi di mana lu ada ide nih, lu ada pengen ngelakuin sesuatu itu kayak ya udah, kalau di perbankan itu kayak nih harus di assess dan tuh setahun kemudian baru jadi. Di sini itu kayak 2 minggu jadi gitu kan. Di startup itu ada istilahnya sprint planning, istilahnya mau develop apa ya udah di planning setiap 2 minggu sekali live. Habis itu kalau misalnya perlu di reiterate lagi ya kita ngelakuin lagi gitu kan. Jadi di sana aja merasa wah ini pace-nya itu lumayan cepat, dan waktu itu sempat shock, wah ini dulu saya di bank kayaknya selama 7 tahun lambat gitu kan. Sama 7 tahun lambat tiba-tiba harus dipaksa untuk 2 minggu gitu, kira-kira seperti itu ya. Berarti risk yang diambil begitu besar untuk Paper ID ini. Tapi apa keunggulan dari Paper ID ini? Mungkin banyak viewer dari Gogata ataupun dari Anthony Wang belum mengerti tentang apa itu Paper ID sebenarnya. Roughly Paper ID itu apa selain dari yang gua tahu adalah Infos Digital. Iya, kita dilihat dari nama Paper gitu kan. Sering ada orang kira Paper nih pasti perusahaan printing nih, perusahaan percetakan. Atau jual HVS maybe. Bisa jadi. Cuman memang waktu itu kita Paper itu sendiri sebenarnya kalau if you notice logonya kalau misalnya di baju ini kan paper nih, kertas, paper plane ya, kita nyebutnya paper plane, di mana paper plane-nya itu kertas dilipat jadi pesawat terus dilempar terbang gitu. Jadi istilahnya kita mau menggantikan sesuatu yang menggunakan kertas, ya udah paperless gitu loh. Jadi makanya kita come up with the idea dengan paper ini, dan pesawat kan terbangnya cepat ya gitu kan. Nah itu yang kita pengen mengidentify kita ke sana. Nah yang kita build itu sebenarnya adalah gini, kita ngelihat market B2B lah. Kita pengennya adalah business B2B itu business to business ya. Business to business itu nature-nya gini, you jualan nih ke orang gitu kan. Jualan gampang nih kan, jualan closing deal, sign agreement dan sebagainya. Problem terbesar dari bisnis itu kan sebenarnya bukan di jualannya. Jualan semua orang bisa jualan. Yang terbesar biasanya ada di mana? Di bagian penagihan. Iya, di bagian orang penagihan. Sering
Lu misalnya apa namanya udah jualin barang, oh ya udah oke, barang udah dikirim, atau kalau misalnya perusahaan jasa, oh udah saya udah ngelakuin ini gitu. Next step-nya apa setelah selesai? Kamu kirim apa? Kirim tagihan kan, atau dalam bentuk invoice kalau bisa kita sebutnya. Nah, invoice itu sendiri kan ada apa namanya prosesnya kan boleh dibilang panjang tuh. Oh, invoice begitu dikirim sampai ke tempat sana, oh ya kamu itu dulu ya, ada faktur pajak, kamu tanda tangan si project manager dulu ya, tanda tangan procurement manager dulu, habis itu dilampirin dokumen ini 1 2 3 ya, habis itu ke sana cap, habis itu belum tentu dibayar, masih tunggu ntar ya apa manajernya approve dulu, kasih ke finance manager kasih treasury baru keluarin duit misalnya gitu. Nah, the whole process itu kan panjang, apa namanya, dan apa namanya, most of the time ujungnya itu ya banyak yang nggak ke track nih, invoice-nya udah dibayar apa belum, pasti begitu ditanya, oh iya invoice itu masih nyangkut nih di procurement, di mejanya procurement, si siapanya cuti hamil, jadi belum diprosesnya sampai sekarang gitu. A lot of the time itu happen gitu. Nah, kita sebenarnya the idea adalah kita pengen membawa this process itu lebih ke digitize, gimana kalau untuk yang customer yang mungkin bisnisnya lumayan gede, mungkin 1-2 invoice nggak kebayar atau telat bayar, bagi mereka no problem gitu kan. Tapi buat perusahaan-perusahaan yang SME atau UMKM, 1-2 invoice itu bisa jadi adalah untuk kelangsungan usaha dia untuk sebulan ke depan gitu. Bisa jadi invoice nggak dibayar. Gitu. Betul, gajinya nggak dibayar gitu kan, gaji karyawan nggak dibayar, itu nggak makan gitu kan. Nah, itu kita ngelihat that proses di Indonesia itu masih manual nih. Nah, kita start dari sana nih, that invoice itu sendiri kan kalau di dalam catatan accounting itu ada receivable itu masuknya ke aset nih. Kalau belajar katanya aset liabilities. Nah, ini asetnya kita nih, sama kayak aset rumah, tanah, bangunan gitu. Ini aset nih, aset liquid nih. Tapi kan ini kan kita lagi mau, maaf gue potong, tapi kan ini kan kalau secara ibu kota mungkin sudah banyak yang tahu, mungkin ada juga sebagian yang tidak tahu atau mengerti tentang invoice digital yang Anda terapkan. Tapi kalau misalnya di kota-kota kecil seperti di Batam, mungkin kebanyakan masih ada banyak orang yang belum mengerti apa itu invoice digital yang especially di area Batam gitu. Mungkin lebih ke manualnya dan lain sebagainya. Wah, you take risk so big gitu loh. Sebesar itu kamu harus take risk bahwa semua orang harus ke digital. Tapi kan ini kan ke depannya yang dilihat. Tapi untuk currently bagaimana you survive gitu, cara survive? Iya. Ujungnya sih begini, ujungnya adalah berhubungan dengan mindset tuh. Mindset kita gimana ngelihat ke depannya itu opportunity-nya seperti apa gitu kan. Sama seperti misalnya kayak kita sekarang nih, e-commerce sudah begitu mature, marketnya udah ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Kita nggak mungkin kalau bilang aja, oh ya udah gue mau bikin lagi satu Anthony Mall, misalnya anthonymall.com gitu kan ya. Ngapain nyari mati dong, itu udah marketnya udah kebentuk, playernya udah ke sana gitu kan. Nah, sekarang itu adalah yang perusahaan startup kenapa bisa sering dapat ini dia dapat funding dari perusahaan dari visi dan sebagainya, dari investor mana dan sebagainya. Ininya adalah valuation atau value dari company atau startup itu sendiri kan adalah on the future value gitu, dia banking on the future value gitu. Apakah benar nggak kalian spot the right opportunity apa enggak? Bisa jadi you spot the right opportunity tapi executionnya jelek, ya ujungnya yo startup itu mati juga gitu kan. Nah, jadinya tapi kan corporate kita ngelihat adalah, tapi kan corporate lu ini kan seperti Zoom, bahwa gue menilainya seperti Zoom gitu loh, bahwa Zoom kan awal buat dan tidak rame, tiba-tiba ada pandemi ini dan boom, langsung gede. Nah, dan ini kan kita juga berharap Paper ID bisa menjadi unicorn. Tapi untuk currently itu pro dan kontra untuk invoice normal dan digital ini kan masih masa transisi juga, bahwa orang masih mempercayai invoice manual dan juga ada sebagian orang sudah mau ke invoice digital. Pro dan kontranya? Sure. Oh, pasti ada. Bahkan boleh dibilang sekarang user-usernya kita juga masih menggunakan platform kita hanya untuk. Oke, sorry para viewer dan juga narasumber, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Balik lagi tadi ya untuk pro dan kontra untuk invoice normal dan digital. Iya, pro dan kontra ya tadi ya. Kontra pasti ada, karena kita saat ini kita ngelihat aja user-usernya kita banyak yang masih menggunakan platform kita itu sebenarnya hanya baru sekedar untuk create invoice, template-nya kirim, tapi the actual prosesnya mereka tetap harus print hard copy-nya, habis itu disubmit ke ke bayarnya dia, ke customer baru bisa dibayar gitu kan. Tapi
kita ngelihat tren shifting ke e-invoicing itu sendiri atau invoicing digital itu udah mulai muncul tuh, di mana beberapa sektor dengan kondisi, apalagi ditambah dengan kondisi ini COVID sekarang, bahwa kita nggak bisa ke sana untuk narik. Betul. Betul, tapi kan bisnis lu udah ngelakuin satu service buat dia, ya you need to tagih dong. Jadi prosesnya itu sekarang mulai orang udah bisa menerima, oh ya udah you kirim invoice by email, then I will process the payment gitu kan. Terus dari government-nya sendiri juga mereka lagi push ke arah sana, di mana sekarang signature nih, e-signature, digital signature udah ada undang-undangnya, itu udah di-approve. Jadi digital signature dengan provider yang sudah diberikan license oleh Kementerian Informasi, itu keabsahannya sama dengan dokumen yang ditandatangani bahasa gitu kan. Itu udah mulai ke arah sana itu. Procurement, e-procurement, government tender dan sebagainya udah dilakukan melalui secara digital gitu kan. Jadi untuk mencegah hal-hal manual yang bisa banyak celah untuk ada loophole, untuk ada tindakan fraud ataupun tindakan korupsinya gitu kan. Belum lagi pemerintah sekarang lagi mengkaji atau mungkin lagi ini adalah e-materai, di mana penggunaan materai itu tidak harus lagi materai tempel yang 6.000 lagi, tapi bisa langsung lewat digital juga, seperti halnya e-signature gitu kan. Langkah-langkah itu udah mulai ke sana gitu loh. Jadi kita ngelihat bahwa yes, invoice mungkin belum secepat itu ada adoption-nya, tapi shifting-nya udah ke sana. Bahkan sekarang kita boleh dibilang payment aja kita udah jarang nih pakai cash. Setidaknya saya di Jakarta ya, itu kita hampir nggak pernah, jarang banget narik duit dari ATM lagi, karena everything can be paid with using mobile digital payment gitu. Virtual banking. Arahnya ke sana trennya. Virtual money dan juga QR code gitu kan. Berarti kan bahwa satu paper ID ini kan sudah bergerak di berapa tahun? Kita boleh dibilang dari ideation itu 2016, kita itu benar-benar launch ininya di 2017 awal, beta versionnya, dan sampai sekarang ya kurang lebih hampir 3 tahun gitu, Berarti kan sebagai COO dan juga dua temannya bro, bahwa paper ID ini punya momentum gitu loh, bahwa memang dilihat prospek ke depannya bagus, tapi momentumnya itu pas di masa pandemik ini. Kita lihat secara positifly bahwa momentumnya pas, orang dianjurkan untuk mengurangi duit yang ini ya kan, asli kita pakai virtual money dan lain sebagainya, bahwa kerja keras itu juga harus didatangkan dengan momentum gitu loh. Jadi nggak hoki doang gitu, lu berusaha dan ini momentum hoki. Mungkin gue mau tanya ini sebelum gue nanya yang ke pertanyaan selanjutnya, di masa pandemik ini pengguna paper ID meningkat atau tidak 3 bulan ini? Number of ininya ya, kita kan ngitungnya ada number of acquisition sama number of activity-nya kita lah ya. Number of acquisition boleh dibilang sebenarnya meningkat gitu. Banyak yang mulai mencari ada nggak tools yang untuk membantu mereka mempermudah pengiriman invoice, penagihan dan sebagainya gitu kan. Nah, memang harus diakui secara aktivitas agak sedikit di platform kita agak sedikit menurun, karena tadi user existing kita kan istilahnya bisnisnya agak sedikit terhenti kan, di mana dia nggak terima project lagi, nggak terima barang, ya kalau nggak terima project, nggak ngerjain barang, ya saya ngapain kirim invoice gitu kan. Itu paling dua hal yang sedikit kontras. In term of the number orang yang cari kita atau acquisition ininya kita lumayan jalan, karena kita paper ID itu kan kita sebenarnya model bisnisnya freemium ya. Dari ada paket yang free if you want to use just function untuk penagihan invoice sama penerimaan pembayaran sama accounting module yang sederhana ya, dari free package. Tapi kalau you want to a more complete features-nya ya ntar ada paket berbayarnya kita. So kontrasnya di sana lah, dan kita ngelihat sekarang at least for this Juni, di mana kelihatannya bisnisnya udah mulai menggeliat lagi ya beberapa, dan juga mulai ini kan membiasakan diri gitu loh. New betul. Jadi gitu. Udah mulai ke sana sih, mulai bergerak ke arah sana lah, mulai kelihatan aktivitasnya mulai jalan. Ya, kalau gue mau nanya, ini kan masanya online kan, dan online ini kan banyak sekali pengguna yang belum mengerti, belum memahami, atau sedikit tidak nyambung, artinya bahwa kenapa bisa dihack secara online, apakah kesalahan klien, apakah platform yang tidak kuat. Ini kan menjadi acuan awal di 3 tahun awal, pasti feedbacknya di sana.
How you overcome it? Betul, betul. Itu senantiasa ini ya, data security I think is always become an concern, issue dan juga challenge lah buat kita juga gitu kan. Jadi di kita sendiri kita karena kita kan juga boleh dibilang ya perusahaan fintech dan dan kita itu boleh dibilang kita under klasternya OJK itu. OJK itu kan meregulasi ada namanya inovasi keuangan digital. Jadi kita masuk ke klaster inovasi keuangan digital sebagai tercatat lah sekarang karena istilahnya kan mereka itu dibikin satu sandbox regulatory di mana ya udah player yang mengaku kalian fintech ya udah masuk ke sini kita lihat cara main kalian gimana, habis itu entah dibikin peraturannya gitu kan. Jadi kita salah satu yang masuk ke dalam tercatat itu jadinya itu the issue mengenai pelindungan data consumer sama data privacy itu always become a issue. Issue pertama paling ditanya your platform how to overcome this. Kalian ada take this ini ya gimana gitu kan. That's why kita itu bahkan goes ke next, nggak diwajibkan tapi kita goes kita goes ke level di mana kita melakukan sekarang lagi on proses proses auditnya adalah untuk sertifikasi ISO 27001. ISO 27001 itu adalah sertifikasi standar internasional untuk keamanan teknologi informasi data gitu. Itu sesuatu yang kita lagi aim kita bisa disertify ke arah sana ya. Tahapannya di sana lumayan strict caranya cara menyimpan datanya gimana, cara secure datanya gimana, backupnya di mana, disaster recovery plan-nya di mana, SOP ininya gimana, itu a lot of yang harus kita fulfill sih. Jadi ya while we really treat the data privacy itu benar-benar jadi data yang jadi main concern kita lah, karena ya kita memegang, boleh dibilang kita membantu bookkeeping data transaksional dan data finansial gitu kan. So we need to have that level of secure juga sih ke user atau ke customer kita. Tapi jika terjadi kesalahan teknis dan ini amit-amit ya, tapi kalau jika terjadi kekuatan hukumnya ada di pasal keuangan atau di pasal UU ITE? Dua-duanya ada. Jadi sebenarnya gini, jadi tergantung jenis datanya gimana. Karena kita sebagai platform teknologi informasi, kita itu kan juga ada mencatatkan diri di Kemenfo sebagai penyelenggara sistem elektronik, di mana untuk mendaftarkan jadi penyelenggara sistem elektronik pun ya udah akan melewati satu tahapan filter lagi di Kemenfo. How is your platform works, datanya apa aja, terus what is your privacy statement privacy policy-nya, terus user term and condition itu seperti apa. Jadi biasanya makanya teman-teman mungkin menggunakan aplikasi apapun atau mungkin menggunakan teknologi apapun, biasanya pasti ada namanya term and condition dan privacy statement gitu. So mungkin kebanyakan dari kita atau beberapa dari kita itu adalah suka tidak membaca itu dalamnya terisinya apa, tapi it's good kalau misalnya kita itu sebelum download atau sebelum share any of our private data privacy, you start to reading dulu sih data apa yang mereka store, data handphone kita, data apa aja, terus cara mereka memanage data itu biasa apa, dan itu hampir semua aplikasi atau semua software itu diwajibkan untuk menyebutkan kalian menyimpan data apa, mengambil data apa, dan tujuannya untuk apa gitu. Jadi kita ya need to comply dengan sana, dan kita ya setiap user yang register kita ya kita akan show them kind of like ini loh term and condition kita, apakah you agree gitu kan dengan the moment you register ya you akan bounded with this term and condition sama privacy policy. So itu langkah-langkah yang kita ngelakuin juga sih ke arah sananya, apart from usernya tahu apa yang mereka get into, dan di sisi lain kita juga try to protect dengan data mereka dengan layer of security yang lumayan lengkap lah gitu. Iya, karena kan mungkin kan banyak orang bahwa yang biasanya registrasi terus bawahnya I'm knowledge, I understand dan lain sebagainya, itu kan nggak dibaca, cuma centang dan selesai gitu. Kebanyakan orang di situ gitu loh. Nah itu yang sebenarnya memang ya itu ya karena itu panjang sebenarnya. Dan di sana kita nggak baca pada saat ada dispute, ada masalah, kita baru mulai baca. Iya. Tapi kalau misalnya spesialnya Paper ID atau keunggulan dari Paper ID sendiri itu dibandingin dengan brand sejenis lainnya apa? Kan pasti dong orang nge-search kalau misalnya mau buat invoice terus di Google pasti keluar dong beberapa Paper ID, mungkin yang lain dan lain sebagainya. Kenapa orang harus memilih Paper ID?
pertanyaan yang bagus dan I think a lot of a lot of competitor atau a lot of competitor, a lot of orang bandingin kita lah. Oh, kalian berarti software accounting software ya, karena kan kita ada accountingnya juga gitu kan. Oh, enggak, kalau accounting software mungkin kita nggak sekomplit yang lain. Oh, berarti kalian mirip dengan itu ya, pos kayak ini ya, mesin kasir gitu kan. Karena kalian terima pembayaran gitu. Enggak juga gitu loh. Kita itu boleh dibilang kalau mau nyari yang benar-benar sama atau similar dengan kita di Indonesia ya, boleh dibilang at least for now itu kita sendiri nggak menemukan. Kita paling menemukan yang fokus misalnya di di accounting ada, fokus di pembayaran ada. Kita itu satu integrated system yang boleh dibilang yang fokus on tiga hal utama lah. Satu itu adalah di invoicing-nya, kedua itu ada payment karena kita juga ada digital payment-nya, bisa terima pembayaran. Jadi setiap invoice yang kita kirim itu bisa langsung dibayar online. Kita ada kerjasama dengan payment gateway. Sama yang ketiga, kita itu adalah kerjasama dengan peer-to-peer lending untuk invoice-invoice yang belum jatuh tempo kita bisa biayain gitu. Jadi boleh dibilang kita 3 solusi digabung jadi satu gitu kan. Invoicing you get, then you get your payment reconciliation. Sama yang ketiga you get eligible to get a cash advance lebih cepat gitu. Dimana invoice kamu kan kirim nih, dia bayarnya 60 hari kemudian, ya udah lu butuh duit sekarang ya lu boleh cairin. 70%, 80% with a certain cost lah, pasti financing cost-nya kan ada gitu. Tapi dari 3 poin itu kan pasti banyak tentang kompetitor itu juga memiliki 3 poin itu. Lebih tepatnya banyak banyak players yang lain mungkin mereka dari 3 itu mereka satunya gitu kan, atau mereka 2-nya gitu kan, 1 dan 2 dan 3 atau 1 dan 3 gitu kan. Jadi boleh dibilang kalau di Indonesia at least ya we can say ininya adalah di Indonesia yang doing 1, 2, 3 barengan saat ini baru kita lah. Ya of course bisa jadi dengan kita broadcast sekarang di GoKata karena viewernya kan katanya jutaan, bisa jadi ntar ada yang niru kita. Terima kasih bisa jutaan jadi, gitu. Tapi gue mau nanya kalau misalnya tadi kan korelasinya tentang UMKM, gue mau tahu dong korelasi yang tentang UMKM dan juga big company. Big company mungkin butuh juga paper ID. Iya, in fact kita malah ngelihat ada tendensi ini sih. Perusahaan besar, yes, mereka mungkin udah ada software internalnya mereka, atau mungkin mereka udah pakai enterprise resource planning yang udah super kompleks, yang mereka udah bisa nge-tracking stoknya berapa, raw materialnya berapa, manufacture dan sebagainya gitu kan, dan harga jualnya berapa gitu. Itu memang kita nggak mereplace sistemnya mereka itu. Yang kita replace kan adalah the company seberapa gede. Ujungnya itu adalah invoice penagihan dari suppliernya dia yang dilakuin tetap manual gitu. Di mana dia misalnya contoh kayak FMCG gede lah, contoh siapa misalnya multinational company kayak mungkin kita ngomong Unilever, ada salah satu Unilever. Nah, di mana dia punya mungkin thousand of suppliersnya dia gitu, vendor-vendorsnya dia yang melakukan service atau penjualan ke dia gitu kan. Nah, itu cara penagihan gimana? Cara penagihannya sama, mereka masing-masing vendor itu punya software sendiri, punya format sendiri, invoice-nya dikirim gitu. Nah, emang hard copy itu mereka bisa langsung baca di sistem ERP yang Unilever yang udah canggih itu ya. Bisa jadi nggak bisa gitu kan. Ujungnya adalah ada orang yang ngetik lagi tuh, bacain salah satu, oh ya nih invoice dari supplier A gitu kan di Batam, ini maunya berapa, cocokin lagi salah satu dokumen. Ini kemarin dengan PO yang mana ya, kok tiba-tiba ada invoice ini, dia cari lagi archive-nya segede-gede bagong ini gitu. So bahkan itu to be honest, saya pas saya di bank yang boleh dibilang perusahaan yang udah gede atau bahkan di technology company, that proses itu still manual, semua itu manual gitu. Dimana tukar fakturnya ada kan, jadi makanya kan lu kalau ke beberapa perusahaan gede ada satu loket khusus, ada satu counter khusus itu ditulisnya tukar faktur semua di sini gitu kan. Nah itu hampir semua company yang gede pasti ada itu gitu kan. Nah itu adalah sebuah proses yang menurut kita manual gitu. Nah kita offering itu adalah kita menjembatani sebagai satu bridging antara bisnis ke bisnis. Bisnis ke bisnis itu bisa jadi bisnis SME ke enterprise gede, large enterprise, atau SME ke nada SME, atau mungkin large enterprise ke large enterprise gitu. Jadi istilahnya adalah you don't need to install anything. Ini adalah satu platform, kita ada available di web base, kita ada di apps juga. Ya ini as simple as you both of kalian login ke sini, onboard ke sini, then you can see the exchanging information gitu. Misalnya saya nih engage GoKata nih untuk melakukan certain event lah buat saya gitu kan. Habis itu kan GoKata akan nge-billing ke saya kan. You tinggal go ke si platform Paper ID,
you search, oh ini ada paper ID nih PT Pakar Digital Global, ya udah saya kirim nih invoice-nya. Nah, saya langsung dapat notifikasi, ini ada invoice nih dari si Gokata. Saya akan ngecek, oh ini dengan PO yang mana, dan sebenarnya saya bisa ngeliat nih. Nah habis itu saya bisa bilang, oh invoice ini udah benar, saya kasih nih, atau misalnya invoice nih ternyata salah nih, kemarin kan kata lu ada diskon. Nah, gue bisa kasih nih, ini tidak sesuai, ini ada diskon gitu. Nah, pihak Gokata kan terima lagi, oh notifikasi, oh iya benar nih ada diskon, ditambah lagi diskon, dikirim lagi gitu kan. Dan dari tempat paper, oh iya benar udah selesai ya, final amount-nya tuh 100 juta gitu. Ya udah di acknowledge gitu. Nah, you get the kepastian dari Gokata, dari sayanya kepastian, dan kita dapat real time information how the invoice status gitu. Ya, berarti kan kembali lagi bahwa bisnis lama di perusahaan besar yang tadi Bro bilang, bahwa bisnis lama ini kan cara lama lah, bahasanya cara lama masih digunakan, tapi masa transisi ini sudah mulai mencoba. Dan mungkin secara gampangnya adalah aplikasi yang dari Paper ID ini adalah menjebatani ataupun middleman, bahwa dari satu perusahaan dan satu perusahaan untuk meyakinkan, oh ini duit udah masuk. Karena masih banyak orang, mungkin salah satu seperti perusahaan saya, bahwa saya masih memakai invoice hard copy daripada invoice yang digital. Tapi kalau kita korelasinya relatednya ke promotion, mungkin secara di ibu kota mungkin udah banyak yang bawa memakai Paper ID. Tapi kalau di kota-kota lainnya, mungkin orang banyak yang belum tahu Paper ID dan sejenisnya. Bagaimana cara promosinya? I think against ini sih, kita harus ngelihat memang di Indonesia boleh dibilang ini ya, perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonominya memang masih boleh dibilang terpusat di Jawa lah. Bahkan kalau mau ininya kegiatan ekonominya kalau bisa dikuantify ya dalam bentuk dolarnya, memang boleh dibilang mungkin 60-70% di Pulau Jawa gitu kan. Bahkan boleh dibilang 25-30% terkonsentrasinya di Jabodetabek atau bahkan DKI Jakarta gitu kan. Memang jadi intinya adalah if you conquer Jawa conquer Jawa, sebenarnya you udah get the 70% of the market share dari Indonesia. Analoginya begitu. Iya, makanya gue sengaja undang Bro Antoni yang punya jutaan follower juga di Paper ID, yang mungkin bisa follow Gokata juga mungkin. Ya, jutaan account bot lah, mungkin ada jutaan. Oke, kembali lagi. Tapi in term of the user, kita ngeliat kan karena kita itu kan online platform, jadi kita bisa diakses di mana aja, dan kita kebanyakan marketingnya kita itu lebih digital marketing ya, lewat SEO atau SEM, atau bahkan lewat lewat LinkedIn, lewat ads, Google Ads gitu kan dan sebagainya. Nah itu penyebaran populasi kita, kalau kita ngeliat dari data kita sekarang per Mei itu kayaknya kita udah ada almost 130-an ribu unique user yang apply yang register di kita lah, yang register sebagai user yang Paper ID gitu kan. Itu aja kita ngelihat populasinya, kita boleh bilang kita hampir ada di 33 provinsi di seluruh Indonesia. At least ada satu lah di satu provinsi gitu. Itu kita udah boleh dibilang ya benar-benar udah dari Sabang sampai Merauke gitu. Kita ada. Bisa jadi di Batam ada sih, cuman mungkin numbers-nya nggak banyak karena memang boleh dibilang 60% user base-nya kita masih di daerah Jabodetabek sih. Jabodetabek mungkin plus Jawa Barat lah, Jawa Barat, Jabodetabek, Bandung 60% gitu kan. Selebihnya memang tersebar, ada di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur. Karena memang kota-kota besar memang adoption on this teknologi itu memang jauh lebih cepat. Tapi I do foresee dengan dengan kondisi sekarang itu teknologi itu gampang tuh istilahnya dia itu ya, kalau virus corona dibilang contagious, teknologi itu juga contagious gitu. Jadi ripple effect-nya itu cepat gitu. Satu orang pakai ini terus dia nge-recount temannya, ya udah akan kameranya pakai gitu. Satu orang bikin gerakan di TikTok kayak ginian, ya tiba-tiba seminggu kemudian udah berapa puluh ribu orang atau berapa juta orang juga do gerakan-gerakan ini gitu di TikTok kan. So that kind of kita berada di ages atau berada di zaman di mana everything itu change so fast gitu. Sesuatu yang benar-benar udah cepat banget gitu kan. Mungkin kalau di dulu perubahan itu butuh waktu 50 tahun atau 100 tahun, ya sekarang perubahan itu mungkin dalam waktu 5 tahun atau mungkin bahkan dalam waktu 1-2 tahun doang itu sesuatu udah berubah gitu kan. Nah, imagine yang 5 tahun lalu itu kita kita sama sekali nggak bisa imagine kita harus bisa
naik mobil orang lain yang nggak dikenal gitu. Bisa naik mobil orang lain yang kenal dan tanpa apa namanya kita curiga ini orang benar apa enggak gitu. Iya, 5 tahun yang lalu loh kita. Ya seperti gitu. Gojek lah. Gojek dulu orang nggak akan tahu bahwa Gojek itu ojek itu akan digunakan untuk GoFood gitu loh. Tapi kalau misalnya dibilang masa transisi kembali lagi Paper ID is good, promotionnya is good. Di luar kota mungkin word of mouth-nya agak rendah, tapi mungkin pelan-pelan seperti spread out-nya virus corona itu contohnya adalah teknologi juga bisa spread out. Tapi kan antisipasi ini kan teknologi ini kan changes-nya gede nih, perubahannya sangat cepat. Betul. Antisipasi dari Paper ID untuk memblok ataupun mengantisipasi ada kompetitor yang datang lagi bagaimana? Antisipasinya mungkin your planning in the future. Sebenarnya kalau di saya pribadi saya ngelihatnya begini sih, di teknologi sekarang itu di dunia zaman sekarang itu less about the mematikan kompetisi tapi more about the collaboration atau partnership gitu. Jadi kita sebenarnya if there is someone try to replicate our product doing the same, mungkin kita akan bilang berarti produk kita berhasil nih, makanya ada yang niru gitu. Kalau misalnya produk gagal atau ininya gagal kan nggak ada yang mau niru gitu. Gak ada dong mau niru produk yang gagal kan gitu kan. Tapi di sisi lain sih kita lebih fokusnya adalah kita think of the ujungnya adalah melihat dari sisi usernya kita, apa sih yang mau kita achieve dan apa sih value yang kita mau kasih ke si usernya kita sebenarnya. Jadi dari sana dulu yang kita ngelihat. Kalau misalnya usernya kita bilang saya butuh nih misalnya invoice, kamu invoice iya bagus, komersial invoice saya bisa kirim ini dan sebagainya, tapi masih ada satu nih, misalnya saya setiap invoice di Indonesia kan harus ada namanya faktur pajak gitu, di mana faktur pajak harus di-generate dari dari Dijen Pajak atau dari yang lain kan. Nah, dari situ ya kita akan bilang berarti unit value ini berguna nih atau berharga nih buat lu. Nah, we need to think of a way gimana caranya kita berkolaborasi dengan platform lain yang memang sudah bisa terkoneksi dengan kantor Dirjen Pajak untuk terbitin faktur pajak atau gimana. Nah, daripada kita berkompet dengan mereka kan ada nih platform, misalnya contoh beberapa yang namanya pajak gitu kan, mereka udah bisa generate faktur pajak. Kenapa kita melihat sebagai kompetisi, yang mendingan kita gandeng gimana kalau kita kolaborasi nih jadi satu gitu kan. Atau misalnya ada yang saya udah bisa nih digital signature gitu kan. Kita kalau mau nge-build sendiri digital signature kita bisa nggak bisa, takes time gitu kan. Nah, why not kita ngajak ya udah kolaborasi bareng aja, gimana kita bisa combining that itu jadi satu feature yang ujungnya ada value-nya berlipat ganda, baik buat si usernya kita atau buat dia gitu. Karena saya ngelihatnya itu adalah mulai ke ini ya, win-win solution, karena saya nggak percaya bahwa di ini market di zaman sekarang itu adalah harus kamu menang saya kalah gitu loh, saya kalah kamu menang gitu kan. Ini always there will be a win-win solution, win-win inilah proposition kita. Secara target kan gua research juga udah seratusan yang sudah registrasi. Kira-kira target untuk tahun ini berapa ratus ribu atau berapa juta yang harus registrasi? Wah, sebanyak mungkin sih. Berapa juta ya lebih bagus lagi gitu. Secara target? Kita sih sebenarnya lebih ke ini sih, kalau ditanya target ya itu ya, kalau di dunia startup kita targetnya kalau bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat, kita nyebutnya 10x lah, 10x dari angka sebelumnya itu paling minimal gitu kan. Cuman kembali lagi gini sih, growth istilahnya growth di startup itu lu mau 10x atau itu ujungnya adalah akan ditanya itu adalah profitability your business in the future. Yes. Kamu udah tahu belum sih? Intinya kalau saya bagiin gratis banyak nih yang mau datang gitu kan. Tapi pertanyaan itu apakah kamu bagi gratis kan sebenarnya kamu keluarin cost nih. Kamu investasi nge-invest something kan, bahwa setelah gua kasih gratis ntar nih gua akan monetize atau mendapatkan value-nya dari belakangan gitu kan. Misalnya gitu kan. Nah, itu kan yang harus dipikirkan. Jadi ujungnya jangan dilihat dari growth-nya itu fantastis, tapi ujungnya adalah this company akan making money apa enggak di the future gitu. Kalau nggak making money ya udah 2 tahun dari sekarang cukup gitu. Ini ada pertanyaan nih dari viewer viewer yang Gogata. Dari goma.id. Apakah Paper ID mengecek antar PO dan invoice yang masuk masih manual juga, atau apakah sistem zero mistake dari Paper ID, atau masih mungkin akan ada changes untuk error? Mungkin ada 2 pertanyaan ini ya. Iya, ini orangnya lumayan teknis sih kayaknya menanya seperti ini, tapi ini sih interesting question sih. Di kita mengembangkan mengembangkan feature kita itu
kita nyebutnya ini ya paper chain ya. Chain itu rantai ya. Chain di mana kita menghubungkan kita nyebutnya ada satu itu adalah invoice itu kan harus di-acknowledge dua belah pihak nih antara seller dengan buyer. Itu satu namanya two way acknowledgement gitu kan, di mana jangan cuma gua kirim invoice tapi lu nggak pernah acknowledge, ya berarti information timpang kan ya. Gue bisa kirim aja invoice terus ke siapa tapi nggak pernah ada nggak pernah sinya gitu kan. Nah itu two way ininya. Another itu adalah kita nyebutnya lebih ke three way matching gitu. Jadi kalau di istilah di supply chain adalah biasa kan dokumen paling awal adalah you want to do some services atau you want to do some, ini kan biasa lu put PO nih, purchase order gitu kan. Nah terus pihak sana mungkin dia akan kirimin quotation gitu kan. Habis itu dikirimin quotation, habis itu saya kalau misalnya udah oke ini saya terbitin PO kan ke sana kan, satu purchase order. Nah purchase order begitu diterima sama supplier atau vendor atau seller kan berarti dia harus fulfill kan, dia ngakuin ya apakah pengiriman barang, pengiriman jasa dan sebagainya. Setelah itu kan biasanya ada dokumen apakah itu delivery order, apa dia ada berita acara serah terima barang, habis itu diterima sama pihak customer-nya. Ini udah barangnya udah diterima nih dari good receipt. Nah, kemudian baru jadi udah diterima, baru bisa dia mulai start invoicing gitu kan. Jadi kan ada 3 jenis dokumen kan, PO, delivery order sampai ke invoice, sales invoice gitu. Nah, di kita di paper chain itu correlation dengan tiga dokumen ini. Kita itu maintain the integrity. Jadi di dalam paper chain itu kayak single source of truth, bisa terlihat bahwa PO yang ini adalah untuk invoice yang mana, atau invoice yang ini delivery order ini untuk PO yang mana. Jadi you can have satu PO, multiple delivery order, multiple invoice, atau bahkan satu PO, satu invoice, satu delivery order bisa. Dan kita itu memprovide satu platform di mana ya you can check every single every single status dari PO ini seperti apa. Dan relationship dia dengan antar dokumennya itu seperti apa. Mungkin pertanyaan terakhir kalau misalnya masih sempat, ada satu pertanyaan lagi. Tadi yang Goma.id kan mungkin pertanyaannya apakah sistem zero mistake? Mungkin gua ralat sedikit. Berapa persen mistake untuk error di Paper ID? Pasti dong, pasti setiap aplikasi ada errornya dong. Seberapa kecil errornya? Sedikit di revise dulu karena against error di documents ininya kan against kita ada tools nih. Jadi istilahnya you create invoice hari ini, terus lu besok tim lu yang lain mau ngubah nilai invoice-nya bisa apa enggak? Ya bisa gitu. Karena kan kita tools. Lu bisa edit the invoices gitu kan. Nah, cuman yang tadi saya bilang yang paper chain itu ya supposedly there is a zero mistake. Karena misalnya kalau ada satu yang kelewat atau kelongkap ya jadinya datanya itu nggak balance gitu. Kayak you do the accounting ya nggak balance gitu kan. Ada mismatch-nya di mana, dan then we need to go ke layer ini ada yang nggak balance-nya di sisi yang sebelah mana, kenapa bisa menyebabkan hal ini tidak balance gitu kan. Jadi lebih ke sana sih. Kalau soal aplikasinya ya kesalahan sebenarnya bukan kesalahan, tapi lebih ke arah adalah mungkin ya kalau misalnya kadang lagi ada bug gitu kan, dan menyebabkan pencatatannya nggak ada yang tidak muncul, itu ya pasti ada gitu kan. Cuman ya itu kita sekarang udah pelan-pelan kita udah mulai fixing the bug-nya lebih cepat, dan biasanya itu udah hampir nggak ada ini lagi karena kan ya guys, kita tahu kita itu critical buat si bisnisnya kan, bisnis owner-nya kan, karena dia pengen tahu status invoice-nya seperti apa dan pencatatannya seperti apa. Jadi ya we kind of like itulah towards ke benar-benar zero downtime dan zero mistake lah gitu. Anyway, gua dukung lu terus. Maksudnya Paper ID mungkin bisa go internasional, paper.au maybe SG. Maksudnya juga gue harap dari podcast ini juga mungkin banyak viewer dari Batam ataupun dari Indonesia mengerti bahwa pentingnya Paper ID ataupun invoice digital yang kedepannya akan diminati oleh semua UMKM, begitu kira-kira. Tanpa terasa, thank you Bro Anthony waktunya. Anyway, good luck, stay safe and stay healthy. Untuk para viewer, thank you so much atas waktunya. Tidak terasa kita harus closing. Sangat menarik sekali pembahasan kita dengan Anthony Huang. Kita berharap mungkin ada part 2 atau part 3 nanti ke depannya. Anyway, jangan lupa like, share, and subscribe IG gogata.batam dan juga Anthony Huang atau BG26. Untuk YouTube juga Gogata Event Planner. Please like, share, and subscribe. Stay safe, stay healthy.
and stay at home. Thank you.